Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gita Sundari. Saya peserta Latsar Kabupaten Kerinci, kelompok 3, angkatan 3, tahun 2021. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang praktek kerja ASN yang memperhatikan dan tidak memperhatikan kode etik dan kode perilaku. Kode etik dan kode perilaku adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan pergaulan hidup sehari-hari. Adapun praktek kerja ASN yang memperhatikan dan tidak memperhatikan kode etik dan kode perilaku adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengikuti upacara bendera atau apel yang diselenggarakan oleh lembaga. Yang kedua, bersikap netralis dalam pemilihan umum, di mana seorang ASN tidak boleh berpihak pada anggota politik. 3. Melaksanakan perintah atasan dengan jujur, profesional, cermat, dan disiplin. Bukannya menjadi seseorang yang ceroboh ataupun menjadi pembangkang. 4. Tidak menggunakan kewenangan untuk memperoleh keuntungan pribadi. 5. Berperilaku dan bertutur kata dengan baik dan sopan santun. 6. Menghormati perbedaan agama, suku, budaya, dan adat istiadat yang berlaku. Yang ketujuh, tidak merendahkan martabat orang lain ataupun melakukan pelecehan seksual. 8. Menjaga kerahasiaan informasi atau data yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tidak menerima suap dari organisasi lain untuk kepentingan pribadi. 9. Menggunakan sosial media dengan bijak, tidak menyebarluaskan berita yang belum tentu kebenarannya, atau berita yang mengandung unsur sara. Materi selanjutnya adalah analisis dan solusi kasus yang berkaitan dengan sengketa ASN. Sebelumnya, perhatikan kasus sengketa ASN berikut ini. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kepri, YZ, telah ditetapkan bersalah karena melanggar netralitas ASN, yakni menghadiri acara salah satu paslon Bupati Bintan saat ia masih menjabat sebagai Kepala BP2RD Bintan beberapa waktu lalu. Atas pelanggaran tersebut, yang bersangkutan telah dikenakan sanksi teguran ringan atau sanksi kode etik. Hal ini dibenarkan oleh Sekretaris Daerah Kepri Tengku Said Arif Fadilah. Ia menyebutkan bahwa yang bersangkutan juga telah dipanggil oleh PJS Gubernur Kepri untuk membuat surat pernyataan. Jika kedapatan melanggar kembali, maka akan dijatuhkan sanksi yang lebih berat. Sanksi kode etik. Jadi itu apanya? Jadi laporannya itu ke KSN, mungkin tembusannya belum dikirim ke Mendagri gitu. Tapi sudah lama itu. Sudah lama itu. Dan dia sudah kita panggil dan bikin pernyataan juga bahwa apabila melakukan lagi akan diberikan sanksi berat gitu. Nah, tapi sudah ada pernyataan di depan asisten staf ahli, panggil semua di atas materai gitu. Itu sesuai, dan dipanggil Pak Gubernur langsung. Pak Gubernur di ruang gedung daerah itu. Mudah-mudahan tidak ada lagi lah. Arif menambahkan, Pemprov Kepri telah memerintahkan beberapa kabupaten kota yang belum mengeluarkan surat keputusan terkait sanksi pelanggaran netralitas ASN. Hal ini bukan tanpa alasan, sebabnya Kemendagri telah melayangkan surat teguran terhadap 67 kepala daerah se-Indonesia terkait hal tersebut. Di antaranya PJS Gubernur Kepri, Wali Kota Batam, dan Bupati Kabupaten Lingga untuk segera menindak pelanggaran netralitas ASN di Pilkada serentak tahun ini. Arif berharap seluruh ASN di Kepri bisa mengikuti aturan dan mekanisme yang berlaku, terutama dalam menjaga netralitas di saat proses Pilkada serentak tahun ini.
Muhammad Nazarullah, GoTV News melaporkan. Terjadinya kasus seperti yang tadi kita saksikan disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, ASN tidak menerapkan nilai disiplin dalam dirinya. Kedua, menyalahgunakan wewenang jabatan yang dimilikinya. Tiga, kurangnya perhatian dan motivasi pemimpin pada pegawai. Yang terakhir, tidak menerapkan kode etik dan kode perilaku dalam melaksanakan tugas. Lalu, bagaimana cara mengatasi masalah tersebut? Adapun solusi untuk mengatasi permasalahan ini yaitu 1. Memberikan motivasi pada pegawai. 2. Pemimpin lebih memperhatikan pegawainya dan memberikan contoh teladan. 3. Memberikan sanksi tegas kepada pegawai yang melanggar. 4. Melakukan penataran kedisiplinan untuk semua pegawai. Demikian video dari saya. Semoga kita semua bisa menjadi ASN yang taat kepada aturan-aturan yang berlaku, taat kepada kode etik dan kode perilaku. Jika terdapat kesalahan dan kekurangan pada video saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.